berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, karena sore hari ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus yang pernah tinggalkan kami, sertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan Engkau mau menolong kami untuk menuntun hati-hati kami Tuhan, supaya kami bisa terbuka dan bisa mengerti apa yang difirmankan buat kami. Tuhan, terima kasih kami buka ibadah kami pada sore hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan suatu kesempatan yang baik kalau kita masih boleh dapat berkumpul, memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah beston puasa kita pada saat hari ini. Dan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7. Ayat ini tidak asing lagi bagi kita. Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37, 38 sampai 39. Ya, demikian firman Tuhan, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, ini merupakan suatu janji yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada masanya, ya terutama kalau bahasa Alkitab dikatakan hari-hari terakhir, akan ada satu masa di mana perjanjian Bapa kepada umat manusia, yaitu Bapa akan mengaruniakan rohnya, yaitu Roh Kudus, tentu melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus ini juga merupakan oknum atau pribadi dari Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Sehingga pada saat Tuhan Yesus berada melayani di bumi 3,5 tahun lamanya, Dia berfirman bahwa Dia akan selalu menyertai kehidupan orang-orang percaya, dan Dia tidak akan membiarkan mereka itu menjadi orang-orang yang piatu. Artinya orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, yang tadinya murid-muridnya, para pengikutnya itu bersama dengan Yesus, mereka merasa ada pegangan, mereka merasa ada kekuatan, mereka merasa ada penghiburan, sekalipun di tengah-tengah keadaan pada masa itu yang mungkin kurang mengenakan, ada desakan-desakan, terutama juga di bawah penjajahan kerajaan Romawi pada saat itu. Tetapi bagi pengikut-pengikut Kristus, saudara, mereka merasa ada ketenangan, mereka merasa ada pengharapan, mereka merasa ada suatu penghiburan, kekuatan, sebab mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Terlebih lagi yang menjadi murid-muridnya. Wah, Tuhan Yesus selalu berada di tengah-tengah mereka, saudara. Nah, makanya ketika
di satu momen, di satu saat, pada saat murid-murid berkumpul saudara bersama dengan Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan yang murid sampaikan kepada rabinya, yaitu tentang bagaimana alamat atau tanda kedatanganmu yang kedua kali. Yaitu kita tahu di dalam Matius 24 Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana kedatangan anak manusia yang kedua kalinya. Itu adalah pertanyaan yang timbul dari hati murid-muridnya, bahwa apakah mereka akan siap, apakah mereka betul-betul mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali itu seperti apa, supaya dengan pengajaran, dengan berita firman Tuhan yang mereka dengar, mereka betul-betul dalam keadaan siap gitu. Nah, itu yang dirasakan murid-muridnya. Dan ternyata Tuhan Yesus menyampaikan dengan berterus terang apa yang terjadi. Dan kita sudah tahu isi daripada Matius 24 itu ya berbicara tentang pertama-tama akan ada kepalsuan, akan ada peperangan, akan ada masa kelaparan, sakit penyakit, bala sampar, aniaya orang-orang percaya dan sebagainya. Lalu ada pertarungan antara gelap dan terang yang berbicara tentang pertarungan pengajaran, pekabaran, sehingga membuat umat manusia itu jadi bimbang, memilih, tidak bisa menentukan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah, mana pengajaran yang harus diikuti, mana pengajaran yang tidak harus diikuti, mana pengajaran yang membawa kepada kehidupan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, mana pengajaran yang ternyata membawa kepada kebinasaan, yang dimana firman itu dalam tanda kutip berbicara tentang perintah-perintah manusia, bukan perintah-perintah Allah. Nah, itu yang terjadi di akhir zaman. Dan 2 Timotius 3 saya selalu sampaikan, itu adalah suatu kalimat yang dinyatakan Paulus, bahwa Paulus menegaskan hati-hati, keadaan akhir zaman itu adalah masa-masa sukar, masa-masa sulit. Dan kita sebagai orang percaya tidak perlu takut dan gentar akan hal itu. Itulah sebabnya ada firman Tuhan. Coba bayangkan saudara kalau kita hidup tanpa firman Tuhan. Coba saudara bayangkan, sedangkan ada firman Tuhan kita masih resah, kita masih ragu, kita masih merasa ketakutan dan sebagainya. Apalagi kalau tidak ada firman Tuhan. Kalau kita bayangkan di masa transisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru, di situ 400 tahun tidak ada kebenaran firman Tuhan disampaikan. Nabi-nabi terakhir, Nabi Zakaria, Maleaki, itu dibantai semua. Habis, tidak ada yang memberitakan firman Tuhan. Manusia tinggal di dalam kemurtatan. Mereka mencari Allah tetapi berhala. Bukan mencari Allah yang hidup, tetapi berhala. Itu masa 400 tahun, masa transisi. Sampai pada genap 400 tahun kurang lebih, baru masuklah perjanjian Bapa dengan mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu lewat kehadiran Tuhan Yesus. Namun coba kita bayangkan, tapi kok manusia bisa, ya mereka bisa hidup gitu. Bisa hidup dalam keadaan yang tidak ada firman Tuhan. Nah, di sini kita bisa menilai sesungguhnya ya masa-masa ini adalah masa-masa yang jahat. Kalau kita menilai, membayangkan waktu 400 tahun di masa transisi itu. Tapi mereka justru semakin berbuat jahat, berzina, bercabul, bersungut-sungut, mereka menyembah berhala, pokoknya mencobai Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Mungkin tidak ada bencana. Nah, sekarang saudara, saya merenungkan bahwa sesungguhnya kenapa dikatakan hari terakhir, itu rahasianya ada. Bahwa kalau kita membagikan suatu zaman di dalam kehidupan umat manusia, sepanjang sejarah kehidupan manusia dari zaman Adam dan Hawa itu ada zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Saya tidak mungkin terangkan itu secara spesifik, tapi intinya kita ini berada di zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus adalah zaman terakhir menjelang masuk kepada zaman yang baru yang kita kenal dengan zaman 1000 tahun damai. 1000 tahun damai itu adalah masa-masa dunia itu berubah seperti Taman Eden. Hewan-hewan yang dianggap liar, semua jadi jinak. Kita bisa berbicara, kita bisa
berpelukan dengan harimau, dengan beruang, pokoknya hewan-hewan buas yang kita anggap begitu liar, bisa memakan manusia. Justru di masa 1000 tahun damai itu, kita justru mengalami kedamaian. Ya namanya juga 1000 tahun damai. Tetapi sebelum kita mencapai kepada 1000 tahun damai, kita ini diperhadapkan suatu ujian yang berat. Di mana kita diperhadapkan dengan masa-masa kesukaran. Nah, saya mau katakan, saya tidak mau menutup-nutupi firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini berada di masa sulit. Tetapi bukan berarti masa sulit ini membuat kita semakin tenggelam, semakin kita takut, semakin kita hidup di dalam kekhawatiran. Orang yang khawatir adalah ciri orang yang bimbang. Kalau orang yang mendua hati, jangan harap dia mendapatkan keselamatan. Kan saya sudah sampaikan, kalau kita sebagai orang percaya, peganglah teguh-teguh akan firman Tuhan itu. Yakinlah, ini kan mungkin akibat dari selama hidup kita pandang enteng kepada firman Tuhan kan. Nah, akhirnya setelah firman Tuhan digenapi, akan ada masa kesukaran, dahulu-dahulu santai. Biasa itu, terus melakukan perbuatan jahat, terus berdusta, membunuh, mencuri, berzina, apalagi membicarakan orang. Nah, ketika diperhadapkan kenyataan, yaitu kenyataan oleh penggenapan firman Tuhan, ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan katakan akan ada peperangan, akan ada masa kelaparan, sakit, penyakit itu akan terjadi, bahkan 1/4 umat manusia akan mati di bumi. Nah, saya tidak tahu apakah kita diantara satu-satunya, tapi intinya kalaupun kita di antara 1/4 yang mati itu, kalau kita mati dalam Tuhan tidak usah takut. Kenapa mesti takut? Kalaupun ya dalam bencana corona ini, kalaupun kita ternyata dikehendaki Tuhan, kita mati corona, kenapa mesti takut? Yang perlu ditakutkan adalah ketika kita ragu apakah kita mati ini betul-betul ke Tuhan atau tidak. Itu saja. Sebab kalau kita bandingkan, kita ini terkadang kita yang masih dengan kekuatan kesehatan jasmani yang sempurna, lalu ada pendeta di luar sana, mati corona. Kita mau menghakimi apa? Karena berbuat dosa kok, melawan pemerintah. Itu bukan urusan kita. Kalaupun ternyata mereka itu mati corona, ya ternyata mereka justru berupaya untuk mempertahankan imannya. Tunggu dulu. Jangan-jangan kita ini yang masih hidup malah semakin berbuat dosa. Tidak lebih dari mereka. Toh mereka mati sampai langkah terakhir mereka mempertahankan iman mereka. Apalagi kalau kita membandingkan dengan masa-masa gereja Tuhan, gereja hujan awal. Mereka itu mati dibakar, itu kepalanya dibakar jadi obor di suatu gelanggang pertandingan Romawi. Itu bukan obor yang mereka bawa, yang mereka taruh. Itu orang, manusia. Dan mayat mereka itu kadang menjadi suatu permainan di dalam gelanggang, ditaruh. Terus dibuka hewan-hewan buas, singa-singa, beruang yang lapar itu memakan mereka. Dan itu jadi tontonan yang meriah bagi orang-orang kerajaan Romawi, orang-orang Yahudi juga. Nah, apakah kita bisa mengatakan mereka yang mati sadis, termutilasi, mungkin mayatnya tidak bisa ditemukan, udah tercabik-cabik, mau dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang kena tulah Tuhan? Oh, justru dari darah mereka melahirkan Kristen-Kristen yang murni, melahirkan benih-benih gereja yang baru. Tanpa mereka mungkin kita tidak ada. Kita tidak mungkin jadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu mati demi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita ya menghadapi persoalan seperti ini. Ya, tolonglah kita harus betul-betul kuat. Itulah kenapa di dalam ayat ini kita sesungguhnya memahami air hidup yang dijanjikan Tuhan itu berwujud tentang Roh Kudus. Roh Kudus, saudara mungkin sudah bosan mendengar dengan telinga saudara. Roh Kudus itu penting kita miliki. Sebab Roma 8 mengatakan barang siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, dia itu bukan milik Kristus. Nah, kalau selama ini kita merasa dengan identitas kita di KTP orang Kristen, tapi tidak ada Roh Kudus, itu bukan orang Kristen menurut Alkitabiah. Itu hanyalah identitas yang dicetak secara lembaga, institusi dalam negara, secara hukum. Tetapi belum tentu
secara institusi kerajaan sorga Anda tercatat namanya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Makanya kita sekarang mungkin terlebih penting daripada saudara mungkin seumpama ya seperti Anto mungkin identitas ya Muslim. Tapi kalau Anto sudah menerima kebenaran, namanya tercatat di kitab hayat, itu jauh lebih penting daripada identitas kita Kristen, tapi menghadapi tantangan penuh dengan ketakutan, tapi menghadapi orang jago, mengata-ngatai orang jago, membicarakan orang jago. Nah, giliran memperhadapkan seperti ini, aduh Tuhan tolong bagaimana ini? Mau selamat enggak kita? Ini kan aneh. Makanya itulah kenapa jangan remehkan firman Tuhan. Makanya ada firman Tuhan mengatakan gini ya. Di dalam Amsal pasal yang ke 13 ayat yang ke-13 mengatakan begini ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, perintah firman Tuhan kalau kita taat itu ada ganjarannya. Yaitu kita akan memperoleh kedamaian, kekuatan, pegangan yang teguh. Di tengah-tengah keadaan sulit ini saudara, kalau saudara ibarat kata saudara berpegang teguh kepada firman Tuhan, janji firman Tuhan itu tidak mungkin berdusta. Kalau Tuhan sudah berfirman, aku akan melindungi engkau. Aku akan menerangi jalanmu. Aku akan menghibur engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan meluputkan engkau. Maka Tuhan berjanji dan tidak berdosa. Tuhan akan melakukannya. Itu coba ya kita buka di dalam Bilangan ya. Bilangan 23. Ya silakan. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya. Misalkan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, Allah itu bukan seperti manusia yang mudah berdusta, yang hari ini janji besok udah berubah, sudah tidak setia. Allah justru kalau sudah berfirman, ia tidak akan menunda-nunda untuk menepatinya. Manusia berjanji kepada Allah selalu menunda-nunda, lalu berkata khilaf. Oh sorry Tuhan, saya lupa kok. Berjanji mungkin di masa-masa sukar, Tuhan tolong, habis itu kita bernazar. Tuhan janji kalau kita tidak mati karena corona, kalau kita tidak mati karena sakit kanker, kalau kita tidak mati karena sakit-sakitan, kalau saya betul-betul mendapatkan berkat yang besar, mobil yang banyak, tempat tinggal yang begitu besar, megah, mewah, saya berjanji bahwa aku akan memuji, memuliakan dan setia melayani pekerjaanmu. Giliran sudah diberkati, giliran sudah ditolong, giliran sudah dihibur oleh Tuhan, lupa dia. Makanya kan pengkhotbah 5 itu mengatakan hati-hati. Jangan terlalu banyak mimpi. Jangan terlalu banyak menghayal. Orang kalau sudah terlalu banyak mimpi, terlalu banyak angan-angan. Firman Tuhan pun mengatakan jangan pikiranmu terlalu tinggi-tinggi. Sesuai dengan kemampuan saja. Bersyukurlah di dalam segala perkara. Itu yang Tuhan mau. Karena dengan kita memiliki hati yang bersyukur, Tuhan yang akan memberikan berkat kepada kita sesuai dengan kemampuan. Tuhan tahu segala sesuatu. Kadang kalau dipikir-pikir bisa saja ternyata Tuhan lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri. Seringkali seperti itu loh. Justru diri kita malah tidak mengenal siapa kita. Malah mungkin kita sudah tahu diri kita siapa, tapi ketika ada godaan yang membawa dosa, tapi kita mau terikat dengan godaan itu. Terkadang sudah tahu akan hal yang benar, tapi masih mau berbuat dosa. Nah, terlepas dari semua itu justru Tuhan tahu segala sesuatu. Itulah sebabnya kembali lagi kita jangan remehkan firman itu. Kalau kita betul-betul mau datang beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Dia, saya percaya kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Kalau kita setia ya, khususnya di tempat ini ya, puji Tuhan. Saya percaya kita akan terluput dari corona ini. Ya,
demi nama Tuhan Yesus ya. Saya percaya pasti kita akan terluput. Ya jemaat di rumah juga kalau yakin dan percaya pasti akan terluput. Buktinya aja kemarin kan hamba Tuhan, senior kami, guys, mati karena corona, meninggal. Akhirnya ya mau gimana lagi, senior maunya dikuburkan secara terhormat, dikunjungi para hamba-hamba Tuhan, akhirnya seperti itu. Apakah kita harus menghakimi itu kok karena terlalu kepala batu, tidak mau mendengarkan pemerintah? Oh, kalau sudah itu jalan salibnya, kalau itu yang Tuhan hendaki dia mati karena itu, kenapa? Siapakah kita yang berhak menentukan kehidupan orang setelah mati? Seumpama siapa? Siapa yang mau dianggap mati sih? Seumpama saya mati, terus Ibu Gembala mengatakan, mungkin saya mati karena saya pergi melayani. Padahal dalam prinsip hidup saya mau melayani karena saya mungkin merasa sudah bosan dengan hidup ini. Daripada hidup cuma berbuat dosa, lebih baik saya terobos itu demi untuk membayar harga. Nah, mungkin itu terkesan itu popo ya, terkesan itu nekat. Tapi kalau itu merupakan suatu tujuan iman, kenapa saya harus disalahkan? Saya percaya ada pembelaan dari Tuhan, ada perhitungan daripada Tuhan. Tuhan kok yang menentukan kebijakan hidup kita. Mungkin orang-orang pejuang di luar sana dengan prinsip, dengan istilah kata, ini adalah jalan ninjaku. Ada istilah seperti itu. Ninja itu kan adalah seperti orang yang pembunuh bayaran, dia hidupnya terasing di pegunungan, di hutan-hutan, dia tidak bergaul dengan siapa-siapa, dia hidup mandiri tetapi dia dihormati, disegani dan sebagainya dengan jalan ninja, tapi ya berhala. Nah, kenapa kalau kita sebagai orang percaya jalan Kristus itu ya memang harus kita lalui walaupun berat, justru ada upahnya. Makanya kita harus perhatikan. Seperti cerita ya Ibu almarhum Alfrida Tandireru. Nah, sekarang mati, maaf kata, secara tidak terhormat. Kalau manusia mau berpikir ya, kalau manusia mau membanding-bandingkan dengan penyakit seperti itu. Lalu tiba-tiba di masa itu orang-orang sudah berpikir, aduh suaminya ini, anak-anaknya kena, bagaimana ini? Ini bisa berbahaya. Terus murid-murid yang ada di sana, di asrama, itu mereka dikarantina. Sekarang lihat, mereka memang dikarantina, tapi sudah keluar. Suaminya selamat, negatif. Terus siapa lagi? Maya dan dua anak kembar itu, tapi yang satu ada di Jakarta, Sukabumi atau Jakarta. Tapi kembar yang satu ada bersama dengan mereka. Negatif semua. Tapi pada masa ketika kita dengar, bagaimana nih darah Tuhan, bagaimana ini udah kena corona. Terkadang ya saya pribadi kita terlalu dalam hal ini kita tidak bisa membedakan mana yang sudah kepanikan oleh karena teror ketakutan, mana yang namanya iman. Nah, ini yang seringkali kita salah untuk memahami keadaan dengan iman atau dengan karena kepanikan, karena teror yang ada. Nah, ini berbahaya. Makanya kita sebagai orang beriman, kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Sebab saya juga melihat dampaknya. Di lain sisi, orang-orang yang jasadnya mau dikubur diusir sama warga. Apa itu? Karena apa? Kepanikan. Mereka berpikir corona ini bahaya, bisa menular lewat tanah dan sebagainya. Itu karena mereka memakai logika mereka. Itu yang dibilang hikmat. Katanya beriman, terus tapi berhikmat. Nah, dampaknya seperti itu. Mungkin sekarang saya pun agak di lain sisi menghadapi keadaan seperti ini, saya jadi agak gusar dalam pengertian kita udah tidak terbiasa salaman. Kayaknya gimana ya kalau yang biasa salaman, puji Tuhan, shalom. Ini kayak kalau ketemu shalom, walaupun mungkin terkesan sopan tapi kayaknya nggak ada chemistry begitu. Kita seperti jangankan di gereja ya, terkadang juga sesama keluarga juga kayak nggak ada chemistry yang mengikat, yang tadinya bebas berpelukan ini jangan dekat ya. Ini kan jadi sesuatu yang gimana tanpa kita sadari kita sendiri sudah memberi batas. Nah, ini yang berbahaya, dampaknya akan seperti itu. Dan saya juga mendengar video ya, ini memang mungkin sudut pandang orang-orang dunia ya. Mereka berpikir bagaimana ini kalau virus corona
nggak selesai-selesai. Bahkan saya dengar berita virus corona ini sampai tahun 2023. Lalu vaksin dari virus corona itu Amerika nanti tunggu 22 bulan baru selesai itu vaksin. Lalu Jepang 22 minggu dan sebagainya. Wah, kalau terus seperti ini kacau. Kalau terus-terusan seperti ini ekonomi akan runtuh. Betul-betul memang lockdown. Nah, makanya di tengah-tengah kesulitan ini pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sesungguhnya perkara-perkara yang sulit yang kita hadapi sekarang ini hanya bisa dipecahkan lewat kekuatan firman dan Roh Kudus. Disinilah yang menjadi ayat pokok kita. Roh Kudus mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan memberikan air hidup. Coba ya kita kembali lagi. Dikatakan barang siapa, ayat 37, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, firman Tuhan ini merupakan ya dan amin. Tuhan katakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Akan ada masanya, itu Amos 8, cepat atau lambat tetap akan digenapi. Akan ada masanya orang-orang itu bukan haus mencari materi-materi dunia. Bukan lapar dan haus mencari makanan dan minuman. Tapi mereka mencari kebenaran firman Tuhan. Ini sekarang saja ya beberapa jemaat, aduh sungguh ini gak enak seperti ini. Saya tidak kurang. Mereka mengatakan beberapa, kayaknya kalau live itu seperti ada tidak ada chemistry. Karena jujur saja saya pun merenungkan. Di live saja kita tidak tahu posisi mereka. Terkadang ya ada pikiran-pikiran seperti itu, bukan mencurigai ya. Terkadang di gereja saja kita masih main handphone. Kita mungkin ya masih anggap biasa. Apalagi di rumah yang hanya dengan bermodalkan handphone, ya saudara tidak perlu pakai baju gereja, di tempat tidur saja. Saudara tinggal nonton. Saudara sambil cemilan, ambil krepek, makan, dengar firman Tuhan. Habis itu rasa kincing ke WC dulu tinggalkan. Baru nonton lagi. Lapar ke meja makan dulu. Habis itu taruh di situ sambil makan. Mana pendeta tahu? Jadi ternyata etika di dalam bergereja itu secara tidak langsung mengajarkan, membuat kita untuk melatih diri dalam hal kesopan santunan dan penghormatan kepada Allah secara fisik juga. Itu secara tidak langsung. Ya mungkin menjadi secara hal yang langsung lewat peraturan-peraturan yang secara tertulis dibuat gereja-gereja. Tapi kan kebanyakan secara umum gereja-gereja ya pokoknya yang penting jemaat hadir, tertib. Ya sudah pastilah kalau berkumpul mereka otomatis akan memakai pakaian-pakaian yang sopan. Nah kalau di rumah siapa yang mau kontrol? Tidak ada yang kontrol. Mungkin hari pertama, minggu pertama, minggu kedua oke, setia. Tapi sudah minggu-minggu selanjutnya udah santai dia. Sudah tidur-tiduran, lama-lama aduh bosan. Pasti cuma begini. Akhirnya nggak nonton. Lama-lama berkurang itu view-nya yang nonton. Pada kemana? Tapi aku mau dikata tidak bisa berbuat banyak. Disinilah kalau kita berpikir iblis mulai menarik satu persatu. Waduh, kasihan sekali. Kita seperti dipermainkan dengan keadaan. Nah, saya tidak tahu. Ada pernyataan orang, ini kalau sampai tiba Lebaran masih belum ada perubahan, wah, orang akan nekat. Dalam pengertian orang akan masa bodoh saja. Kalau ternyata itu menghambat suatu chemistry antara sesama saja, mereka yang mudik atau mereka yang mudik ingin bertemu keluarga jadi terbatas. Seperti yang tadi saya katakan, bersalaman jadi sudah risih. Rasanya bagaimana ya? Coba saudara bayangkan kalau tahun-tahun ke depan anak-anak kita yang sudah tumbuh besar tetapi dengan etika yang masih seperti ini. Nggak bersalaman, nggak boleh berpelukan. Betapa ngerinya keadaan seperti itu. Kaku. Ibarat kita
Ada kesempatan bisa bersalaman bersama, tetapi terbatas oleh karena ya handphone, hanya terbatas dengan dunia maya. Aduh kasihan. Makanya di sini kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sebenarnya bagi bangsa dan negara kita, terutama bagi seluruh umat manusia. Ya, kalau ternyata ini merupakan pengenapan firman Tuhan, ya jalan satu-satunya kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Kalaupun ya dalam hal ini masih skala kecil. Mungkin saya pribadi meyakini ini hanyalah suatu hanyalah suatu sebagai permulaan saja. Permulaan supaya manusia kembali berpikir, oh ternyata kalau dengan adanya bencana ini, wah tidak enak juga. Berpikir manusia berada di dalam rumah bersama keluarga karena selama ini mungkin sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing, akhirnya sekarang sudah bersama dengan keluarga. Tetapi bagaimana dengan mereka, keluarga-keluarga yang walaupun sudah bersama-sama, tetapi hati pikiran mereka tidak menyatu? Apakah itu berhasil? Ada sudah satu rumah, tapi pikiran hati mereka tidak menyatu. Perang dingin, percuma kan? Makanya di sini kembali lagi, yang dapat mengikat, yang dapat merubah semua keadaan itu hanyalah kehidupan di dalam firman. Kalau kehidupan dalam firman, sekalipun kita terpencar dari ujung ke ujung dunia, walaupun kita keluarga kakak adik terpencar, oh itu tetap ada damai sejahtera. Saling mengasihi, saling menelpon. Nah, daripada satu keluarga begini, masing-masing di kamar. tidak bicara cuma saya loh. So makan, oh iya, so mandi, yo, habis itu turun naik. Cuma sekedar sapa-sapa seperti itu kasihan. Ya, padahal kalau ada tamu, ini keluarga atau apa ini? Atau tamu. Kan orang lihat aneh juga. Tapi itu bukan hal bukan hal yang langka, itu kan hal justru jadi hal yang biasa. Karena kita sudah kembali kepada firman dalam pengertian, saya teringat itu 2 Timotius 3 itu manusia mencintai dirinya sendiri. Wow, sudah tidak ada kasih Allah, di mana kasih Allah itulah yang membuat kita dapat mengasihi sesama manusia. Bukan diri kita sendiri saja, tapi manusia sudah mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah mencintai dirinya sendiri, suka akan harta kekayaan. Itu koncudu mati itu. Udah egois, pengennya seluruh kekuasaan kekayaannya itu dia miliki. Karena tidak ada kasih Allah di dalamnya. Nah, untuk mendapatkan kasih Allah di dalamnya, saya tekankan biarlah kita memiliki mata air yang hidup. Itulah yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jikalau gambaran kita sebagai orang percaya memiliki Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah haus, kita tidak akan pernah lapar. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 13. Yohanes pasal yang keempat ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, itulah berbicara tentang firman dan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan senantiasa membasahi hidup kita. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang sudah kering kerontang ini, memang dari dulu dunia yang sudah terkutuk itu memang hanya tidak bisa menghasilkan apa-apa bagi kehidupan rohani kita. Memang kering. Kalaupun menghasilkan apa-apa secara jasmani, dunia kan sudah dikatakan, difirmankan. Engkau akan berpeluh kesah, engkau akan mengusahakan tanah, tetapi tanah itu mengeluarkan duri dan onak. Dan engkau makan dari situ. Artinya kita hidup di dunia ini memang penuh pergumulan. Kadang tidak sedikit, tidak jarang kita menemukan di tengah-tengah kerja keras kita, justru kita mengalami suatu kegagalan.
Kita mengalami suatu berkat-berkat yang tidak dapat mencukupi. Berkat-berkat yang tidak memenuhi, tidak memuaskan kita. Itu jangan heran, itu sudah difirmankan dari kitab Kejadian. Karena kalau kita runut persoalannya ya karena memang kesalahan daripada manusia itu. Cuma karena tidak taat, tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, makanya dengan adanya perjanjian Bapa lewat kehadiran Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan, bukan sepertinya, bahwa ya dan amin, Tuhan memberikan suatu kemenangan bagi kita, sekalipun di tengah-tengah dunia ini yang seperti padang belantara yang dengan cuaca yang ekstrim dan tidak menghasilkan apa-apa, justru ada pengharapan di dalam Tuhan, di mana kita akan tetap terpelihara hidup seperti Tuhan menyertai bangsa Israel sepanjang perjalanan di padang belantara. Seperti disertai dengan tiang awan dan tiang api. Nah, itulah gambaran firman dan Roh Kudus. Jadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita mengalami cobaan. Kita sudah kerja keras kok kita mendapati hal-hal yang tidak enak. Tetapi disitulah ternyata kita memiliki pengharapan dengan firman dan Roh Kudus itu, bahwa sesungguhnya ada janji Tuhan, sekalipun di tengah kesulitan aku akan tetap memelihara engkau. Sehingga manusia yang percaya itu mempunyai dasar pikiran, kalaupun hal-hal yang tidak enak terjadi, itu hanyalah suatu batu loncatan, supaya manusia itu memperoleh kemenangan di kemudian hari. Supaya manusia belajar bersabar, belajar bertekun di dalam keadaan yang buruk. Mereka mampu bertekun karena mereka punya pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Bukan pengharapan kepada bosnya, bukan pengharapan kepada manusia, tetapi pengharapan kepada Tuhan yang mempunyai janji. Kalau mereka bersabar, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, waduh, disitulah Tuhan menunjukkan kasih setia. Tuhan akan membuka jalan, asalkan kita tidak bimbang. Makanya pentingnya kuasa Roh Kudus yang menjadi kekuatan penghiburan kita. Itu merupakan janji Allah kepada kehidupan kita. Saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus supaya diberikan lewat baptisan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan saudara. Roh Kudus itu dengan firman yang digambarkan di dalam Keluaran 19 ya, 19 ayat 4, itu bagaikan gambaran bangsa Israel yang berada di pundak daripada burung Raja Wali. Coba ya. Keluaran 19 ayat yang keempat. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Ya. Dan membawa kamu kepadaku. Ya, jadi itu yang digambarkan Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel ini seperti sudah didukung oleh Allah seperti di atas kedua sayap Raja Wali dan membawa kepada Tuhan. Itulah gambaran firman dan Roh yang akan membawa kita kepada Tuhan sebagai gunung batu keselamatan kita. Bangsa Israel mempunyai kota benteng dan gunung batu keselamatan, di mana Yesus yang adalah batu itu, gunung keselamatan itu ternyata dapat memberikan air suci, memberikan air yang dapat menenangkan jiwa mereka di tengah-tengah padang belantara. Seperti Musa yang memukul batu oleh karena perintah Tuhan demi memberikan minum kepada bangsa Israel, begitu juga tugas hamba-hamba Tuhan yang dengan perintah Allah harus dapat bisa hidup dalam pergumulan, sehingga dalam pergumulan itu dia bisa memukul dalam pengertian membuka rahasia firman Tuhan, sehingga keluarlah rahasia firman Tuhan itu lewat ilham Roh Kudus, di mana umat Israel rohani, umat yang percaya itu akan menerima air hidup itu, rahasia firman Tuhan lewat pekerjaan Roh
yang akan senantiasa membuat dahaga mereka akan hilang dan mereka tidak akan haus. Nah, saudara, menghadapi keadaan sekarang ini ya pasti saya percaya lambat laun mereka semua akan mencari kebenaran. Mereka akan lapar, mereka akan haus mencari kebenaran. Mereka lama-lama akan berpikir, wah ternyata apa yang saya miliki selama ini tidak berguna. Apa yang saya banggakan di dalam dunia ini ternyata sia-sia. Apa yang saya sudah cari selama ini ternyata tidak lebih penting dari suatu keselamatan. Karena manusia pada akhirnya dengan kelebihan, dengan kemampuan, dengan apa yang dia miliki, apa yang dia banggakan selama hidup dalam dunia ini, Yakobus mengatakan, apa arti hidupmu kalau engkau merencanakan sesuatu di hari depan tetapi tanpa melibatkan Tuhan? Wow, itu enggak ada artinya. Yakobus mengatakan, Yakobus 3 mengatakan bahwa hidupmu seperti uap di mata Tuhan. Ya, Tuhan di dalam skala kekekalan melihat manusia yang hanya sampai 70-100 tahun, itu cuma sejenak. Kekekalan dibandingkan umur yang 70 tahun, ya cuma sebentar. Mungkin seperti kita menyalakan korek api, langsung mati sudah. Begitulah kehidupan manusia. Tidak mengapa kita buka sebagai ayat terakhir saja. Yakobus 3 ya. Ya. Oh iya, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Ayat 13 sampai ya 13 sampai 16. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kalau Mazmur 94 ayat 11 mengatakan, sesungguhnya rencana manusia itu sia-sia di mata Tuhan. Wow, ini yang harus kita takutkan ketika kita merasa mampu hidup di dalam dunia ini. Nah, menghadapi keadaan seperti ini, jangankan kita, pemerintah saja masih bingung. Belum bisa memastikan kapan ini selesai. Ini kan heran. Mungkin selama ini rakyat bergantung kepada kebijakan pemerintah. Bergantung saja. Ya. Malah terkesan seperti kita bukan diperbodohi. Dalam pengertian kita seperti tidak ada pegangan. Ya, seperti contoh pada beberapa bulan lalu mungkin dikatakan ya, yang memakai masker itu hanya orang-orang sakit. Yang tidak sakit enggak usah. Tiba-tiba orang sudah memberikan informasi dengan yakin, seyakin-yakinnya, berubah lagi. Ternyata harus pakai masker semua. Jadi informasi itu terus bergulir, terus berubah. Seolah-olah kita seperti tidak ada tidak ada pendirian. Mungkin kita pun bertanya, ya salah satu jurnalis mengatakan, ya pemerintah pun tidak bisa memastikan kapan ini selesai. Nah sekarang coba kita kembali lagi mempertanyakan iman kita. Apakah kita juga mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak tahu juga, tidak bisa memberikan kepastian? Oh, tidak mungkin. Tuhan tahu segala perkara. Kita ini tidak pernah tahu misteri Tuhan. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, kita harus menjadi manusia yang percaya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak membukakan kapan ini selesai, tapi setidaknya kita menjadi orang yang tetap waspada. Apapun yang terjadi, kita tetap yakin dan percaya semua ada dalam tangan Tuhan. Minimal itu dulu. Kalau pikiran kita segala sesuatu yang terjadi ada dalam tangan Tuhan, berarti kita tidak usah khawatir dengan kehidupan kita.
Yang kita khawatirkan kalau kita merasa biasa-biasa saja, nah seperti Yakobus 4 ini, kita merasa tidak ada apa-apa, kita merasa betul, kita merasa mampu, lalu wah aku akan bepergian ke sini, aku akan membuat karena menghadapi keadaan seperti ini, aku akan membuat rumah, aku akan membuat tempat di tengah-tengah hutan supaya terhindar dari jangkauan corona, terlepas dari penyakit, wabah penyakit yang terjadi dan sebagainya supaya aku bisa hidup bebas, tanpa kita berpikir bahwa sesungguhnya kita mau lari kemana saja. Kalau Tuhan betul-betul ingin menghukum dunia, kita tetap akan kena imbasnya. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, tidak akan lenyap dengan dunia ini. Justru kita akan disingkirkan. Nah, kalau udah masa-masa hal yang terjadi dalam dunia ini, ya sudah ada kejadian-kejadian alam, ya sesungguhnya kitab Injil mengatakan ya tegaklah kamu dan menengadah ke atas, sebab masa kelepasanmu sudah dekat. Ya, kita memang tidak akan selama-lamanya di bumi, saudara. Tetapi bukan berarti kita mau cari-cari mati, enggak. Nikmati saja. Firman Tuhan selalu menguatkan. Ya, penderitaan yang kualami lewat corona ini, pakai kata-kata Paulus, lewat corona ini mungkin saya tidak bisa make up lagi, tidak bisa pakai baju bagus, tidak bisa bergaya, tidak bisa pakai anting menunjukkan tas mahal saya. Tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa bergaul, bertemu dengan cewek ini, bertemu dengan cowok ganteng ini. Nah, sekarang di rumah aja, kumis sudah bertumbuh, jenggot sudah mau sampai dada, nah, rambut sudah enggak keurus. Yang tadinya, kayaknya setiap hari di blong terus, dicatok. Sudah tidak kenal umur, yang penting bergaya dulu. Tidak mau pergi gereja, pergi mall, sama saja. Pergi ke gereja juga terkadang sudah tidak bisa membedakan pakaian, mana pakaian ke mall, mana pakaian yang terhormat. Kadang pakaian tidur dibawa ke gereja, giliran di rumah justru pakai baju-baju bagus. Itu kan suatu kerusakan dalam pola pikir manusia. Mereka sudah tanpa disadari, mereka tidak sadar, tidak bisa membedakan mana suatu etika yang benar menghadap Tuhan, mana suatu etika yang benar saat kita berada di kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan seperti bangsa Niniwe. Tuhan katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu tangan kanan dan tangan kiri. Tidak tahu perbuatan baik, tidak tahu membedakan perbuatan baik dan perbuatan yang jahat. Semuanya itu dianggap sama. Nah, itu kan, ini yang berbahaya. Nah, itulah sebabnya biarlah lewat firman Tuhan saat ini, dengan keadaan sekarang ini, kita semakin hari semakin mengerti lagi bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Ya, semoga kita tetap bertekun di dalam ibadah kita, persekutuan kita. Ya, tetaplah mengikuti arahan-arahan etika yang baik, tetapi awas, jaga hati kita, pikiran kita, jangan termakan teror-teror oleh karena keadaan dunia sekarang. Memang berbahaya dari virus ini memang ada, itu nyata. Tetapi kepanikan, teror, ketakutan, perasaan takut itu jangan sampai menguasai. Kalau sampai menguasai hati kita, berarti ya kita memang harus berbenah diri. Berarti ada sesuatu yang kurang di dalam hati kita, yaitu firman Tuhan dan juga Roh Kudus. Kalau ada kedua hal itu, saudara tidak perlu khawatir. Sedangkan orang yang punya Roh Kudus terkadang masih bimbang, tapi puji Tuhan, itu pikirannya terus diarahkan ketika menghadapi keadaan sulit yang mencekam, selalu teringat. Ya, saudara pasti begitu juga, selalu teringat akan firman Tuhan. Tapi kalau itu terus-terusan, biasa teruji juga itu, teruji. Kalau dengan waktu, kalau sudah terlalu lama itu cobaan, sudah mulai goyang, dia bimbang, hilang. Sudah hilang kata-kata firman Tuhan itu. Yang ada sudah pembenaran, bagaimana ini kalau kita mati dan sebagainya. Makanya itulah kenapa kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memanfaatkan waktu yang ada. Jadilah seperti Daud dia pagi, petang, dan tengah hari
dia datang kepada Tuhan. Makanya dia senantiasa bersuka cita. Walaupun keadaan tantangan yang besar dari dalam rumah tangganya sampai musuh-musuhnya, dia tetap dapat menyembah Tuhan. Karena Daud tahu keintiman dalam penyembahan Tuhan, disitulah kekuatan dia, disitulah penghiburan dia, disitulah yang membuat dia tetap kuat untuk menghadapi tantangan yang berat sekalipun. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita akan berdoa. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, kuasa, sebab Kau telah ciptakan oleh kehendak semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan sana. Terpujilah Yesus. Sana terpujilah Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur boleh dikuatkan, dihiburkan dengan firman-Mu. Sebab firman dan Roh-Mu Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kami dari segala ketakutan yang mencekam di dalam dunia ini Tuhan. Bahkan kami terlalu percaya ketika Engkau berjanji untuk melindungi kehidupan kami, maka kami akan terluput dari segala yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Segala hal-hal mara bahaya yang mendatangkan kecelakaan, semuanya itu akan terhindar dari kehidupan kami. Sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, yang terutama biarlah hati kami memelihara iman kami Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kami tetap mengasihi dan mengandalkan Engkau. Kehidupan kami ini sama seperti uap di mata-Mu Tuhan, tetapi biarlah di dalam kehidupan kami di dunia ini Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau, bersujud merendahkan diri, mengakui bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, mungkin kami tidak meminta segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini akan berubah, tetapi bagaimana Engkau ubahkan kehidupan kami terlebih dahulu Tuhan. Sebab Engkau mampu mengubahkan keadaan dunia ini dengan segera, dengan secepat mungkin. Tetapi terkadang sulit bagi Tuhan, bagimu mungkin melihat keadaan dari hati manusia yang senantiasa Tuhan tidak pernah berubah, yang selalu Tuhan menyakiti, mendukakan Roh-Mu ya Bapa, yang seringkali tidak setia kepada Engkau. Itulah sebabnya ampunilah kami Tuhan, biarlah dalam kemurahan-Mu Engkau terlebih dahulu membenahi kehidupan kami, mengoreksi kehidupan kami Tuhan, sehingga ketika Engkau memulihkan keadaan dunia ini Tuhan, kami tidak berulah, tetapi kami boleh lebih lagi setia, memanfaatkan segala waktu dan kesempatan untuk selalu mengutamakan mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Itulah yang kami rindukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
Kiranya Engkau memberkati kami semua di tempat ini, terlebih juga anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang hadir menyaksikan lewat live streaming yang ada. Engkau juga tetap menjamah melawati mereka Tuhan. Kami bersama-sama saat ini ingin menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau layakan hidup kami bersujud di kaki-Mu Tuhan, memohon kemurahan-Mu. Kami ingin bersekutu manis intim dengan Engkau. Di dalam kami menyembah dalam roh dan kebenaran, biarlah kami boleh merasakan kedekatan yang intim Tuhan. Kami boleh diberikan petunjuk ilahi daripada-Mu. Engkau dapat membangkitkan setiap karunia-karunia roh-Mu Tuhan, agar kami semakin mengerti rencana indah-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam kami menghadapi keadaan dunia ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga agar Engkau mencurahkan berkat anugerah roh-Mu Tuhan bagi mereka yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau dengan janji firman-Mu Engkau curahkan dan baptiskanlah mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sebab itu menjadi janji firman-Mu di hari-hari terakhir, bahwa Engkau akan mencurahkan Tuhan karunia-karunia roh kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, para teruna-teruna hamba-hamba-Mu, para orang tua Tuhan. Mereka memiliki anugerah roh itu Tuhan, yang Engkau curahkan dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu di dalam penyembahan Engkau dapat beracara di tempat ini maupun di rumah jemaat-Mu yang menyaksikan masing-masing Tuhan. Tidak ada yang mustahil, kuasa-Mu dapat bekerja dengan tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Oleh sebab itu satukan iman kami, satukan roh kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu, menghambat jalannya penyembahan kami dengan berbagai cara, kami hancurkan segala niat iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis Engkau tinggalkan tempat ini. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis aidolau walarai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh sungai dari penuhkanku, oh sungai dari Allah, mengalir dalamku, oh sungai dari Allah, puaskanku, oh sungai dari
Haleluya. No, sinabi ko, nilito no, sinabi ko, akulah gembala yang baik dan kamulah domba-domba. Gembala yang baik mengenal suara domba-domba. Demikian juga domba-dombaku mengenal suara gembala. Be great Lord tonight. Sejahtera dan berbahagialah kamu hambaku dan anak-anakku. Be great tonight. Aku berada di tempat yang maha tinggi, yaitu tahta kemuliaanku. Tapi aku turun di tengah-tengah perhimpunan kamu. Be great tonight. Aku selalu membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Be great Lord tonight. Sebab itu hambaku dan anak-anakku, pertetapkanlah hati kamu. Pandanglah kepadaku, may the Lord now decry. Karena aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bukti sampai saat ini kamu boleh hidup, bergerak, serta bernafas. Big know. Ini semua karena pemeliharaanku dalam hidup kamu. Big Lord tonight. Perhatikan kamu baik-baik suaraku, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Nadulis adboten nadikrai. Aku perlu beritahukan kepada kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. I don't know the adalah tonight. Tapi ketika kamu mengalami ketakutan dan kebimbangan, datang kekhawatiran, kamu datang kepadaku, berseru kepadaku, meminta pertolongan. Karena pertolonganku selalu datang kepada kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Nadilit raud nadikrai. Aku bertanya kepada kamu, adakah kamu mengerti firman yang aku sampaikan lewat hambaku? Firmanku itu adalah aku sendiri, Medilocu nadikrai. Itulah sebabnya aku minta kepada kamu, mintalah rohku memenuhi kehidupan kamu, supaya kamu ada kekuatan, keberanian menghadapi dunia akhir zaman ini. Apa yang sudah terjadi, hai hamba-hambaku dan anak-anakku, aku izinkan semua itu karena aku mau supaya kamu kembali kepada kasih yang mula-mula. Kamu harus mencari aku dengan sungguh-sungguh. That road not cry, serta ada perubahan hidup kamu untuk membuktikan bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. That road licu not cry, hai hambaku, bet no cry the laut tonight. Jangan engkau bimbang dengan keadaan ini, tapi aku mau engkau tetap berdiri tegak di hadapanku, memegang perjanjian firmanku. I don't know the night, bahwa sesungguhnya apa yang aku telah berikan kepada kamu, yaitu rohku bikrecunai, bukan roh penakut bekradelo tunai, tapi itu akan memberikan keberanian bagi kamu untuk kamu dapat menghadapi segala sesuatu yang terjadi, karena kuasa yang ada pada kamu yang aku telah berikan lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku,
Aku mau pemusatan hati dan pikiran kamu kepada aku saja, dan kepada kebenaran firman-Ku yang akan menjadi hakim nanti di akhir zaman ini. That no declare deny. Aku tahu banyak orang meragukan aku. Lady literal no declare. Yang walaupun mereka telah mengenal aku dan pernah mempunyai kebenaran yang aku telah berikan, tapi ketika menghadapi sesuatu masalah di dalam dunia, mereka masih datang pada suatu keraguan-raguan. But no declare tonight. Aku minta kepada kamu, ayah hamba-hambaku, sampaikan terus kebenaran dengan berterus terang. I do not declare bahwa aku adalah firman dan firman adalah aku. Aku sanggup meneguhkan kamu. Aku sanggup menolong kamu. I do not declare to not declare. Yang aku minta, jadilah kamu terang di tengah-tengah dunia ini. Biar ucapan-ucapan kamu menjadi berkat buat banyak orang. That radically tonight. Karena di akhir-akhir ini aku sangat sedih. Aku berduka melihat tindakan hamba-hambamu dan anak-anakku yang sudah mengerti kebenaran firman-Ku. Mereka tidak meyakini kuasa-Ku. Ayah hamba-hambaku, I don't know the cradle tonight. Bertahanlah kamu sedikit masa, karena ada sesuatu yang aku akan buat tonight untuk membuktikan aku membela hamba-hambaku dan anak-anakku yang berdiri di atas kebenaran firman. Jangan kamu takut, karena hidup kamu ada di dalam tangan. But no declare tonight. Manusianya berhak membunuh tubuh, but no declare, tapi tidak berhak untuk membunuh jiwa, but no declare. Sebab itu hai hamba-hambaku dan anak-anakku, dengarkanlah baik-baik suaraku saat ini. Jangan kamu bimbang. But no declare the Lord to not declare. Ingat kamu baik-baik. I the Lord to not declare. Aku beritahukan kepada kamu ada sesuatu yang aku akan buat. Nay no the least I want to cry. Percaya atau tidak percaya, I do not declare. Aku akan lakukan itu untuk membuktikan ready come to not declare bahwa aku tetap berpihak kepada orang-orang yang berdiri atas kebenaran. Nay the crowd tonight. Mengertikah kamu? Jangan khawatir hai hambaku. Kalau aku izinkan sesuatu, aku akan bet no declare, memberkati kamu dengan caraku sendiri. Bet no declare. Let no declare the Lord tonight. Sebab itu jaga hubungan kamu dengan aku, pelihara kesetiaan kamu. Bergaul kariblah kamu dengan aku. Bet no declare. Baik melalui doa dan kamu menyembah aku dan kamu memiliki firman. Karena di dalamnya ada jawaban, ada kekuatan yang aku akan berikan bagi kamu. Sibik onto nadikrai. Mengertikah kamu? Lady onto nadikrai. Ayah hambaku. No declare the Lord to nadikrai. Sibik onto nadikrai. Aku tahu pengeluhan daripada anak-anakku. Bekrai the Lord tonight. They no declare the Lord to nadikrai. Tapi ingat engkau baik-baik hai hambaku. Doa-doamu tidak akan menjadi sia-sia. I the Lord to nadikrai. Ada kekuatan yang aku akan berikan kepada mereka. I the Lord to nadikrai. But no declare the Lord tonight. Satu saat ada kelepasan besar-besar yang aku akan lakukan nanti. They no declare. Mengertikah kamu? Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh tanpa ada persunggutan di dalamnya. Bet no declare the Lord tonight. Dan waspadalah kamu. Bet no declare the Lord. Tetap kamu berdoa buat negara dan bangsa kamu. Bet I the Lord tonight. Mengertikah kamu? Bet no declare the Lord tonight. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Rohku di kerajaan tonight. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kau Allah yang besar bagi kami, Kau Allah yang maha kuasa. Diberkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia ini. Kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan, kemampuan bagi pemerintah kami Tuhan. Untuk dapat mengatasi persoalan pandemi virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau dapat memberikan jalan keluar ya Bapa. Engkau memampukan mereka ya Tuhan.
sebagai wakilmu untuk Tuhan dapat mensejahterakan rakyat Tuhan, senantiasa menegakkan hukum keadilan kebenaran-Mu ya Bapa bagi negeri kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap kaum keluarga mereka tetap Engkau jaga, lindungi, pelihara mereka ya Bapa. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin berada di kursi pemerintahan, Engkau juga tetap memberkati, melindungi mereka ya Tuhan, sehingga Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas setiap orang yang mengandalkan dan berseru-seru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tentunya dengan berita yang ada Tuhan, biarlah setiap korban yang meninggal, mungkin keluarga yang ditinggalkan, Engkau memberikan kekuatan penghiburan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mungkin terjangkit bahkan Tuhan telah berpulang, semuanya Tuhan bukan karena keadaan ini, tetapi kami percaya disitulah kedaulatan-Mu Tuhan, sebab sudah waktunya mereka akan kembali. Kami pun Tuhan menjadi orang-orang Tuhan yang sedang berantri ya Bapa. Tetapi bagaimana Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami, bahwa kami Tuhan memiliki kesetiaan sampai langkah yang terakhir. Terlebih juga Tuhan, selama kami memiliki nafas hidup ini, kami boleh tetap memanfaatkan hubungan dengan Engkau. Kami tetap beribadah, kami tetap bersungguh-sungguh melayani pekerjaan-Mu. Kami tetap melakukan hal yang benar di mata-Mu Tuhan, sehingga kami tetap hidup di dalam bersyukur kepada Engkau atas hari-hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkatilah Tuhan tim medis yang ada di Tuhan, setiap rumah sakit yang ada Engkau berkati, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka, mampukan mereka ya Bapa. Kaum keluarga mereka juga Engkau jaga, lindungi Tuhan. Jauhkan dari segala Tuhan penyebaran virus apapun ya Bapa. Sebab kami juga berdoa agar Engkau memagari kehidupan anak-anak-Mu yang di dalamnya Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab Tuhan untuk merawat pasien hingga sampai kepada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan akan memberkati ya Bapa para aparat keamanan yang ada. Engkau juga tetap melindungi kehidupan mereka. Engkau tetap Tuhan menjaga kehidupan mereka dan kaum keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga yang ada di tempat ini Tuhan, tidak terkecuali Engkau memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, agar kami ini juga boleh memperoleh kedamaian, kami boleh memperoleh sukacita yang daripada-Mu, baharui hati kami, pikiran kami, agar kami tetap mengandalkan dan selalu merenungkan kebaikan-Mu. Kalau Engkau Tuhan sudah menjaga, memelihara kehidupan kami hingga saat ini, tentu Tuhan sampai detik ini bahkan hari-hari ke depan Engkau akan memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa kaum keluarga kami masing-masing, mungkin yang berada di kampung, di pedesaan juga Engkau jaga, lindungi. Engkau memberikan kekuatan kesehatan, hindarilah mereka dari segala sakit penyakit apapun Tuhan. Tetapi biarlah hati mereka tetap Tuhan hidup takut akan Engkau. Sidang jemaat-Mu yang menyaksikan Tuhan lewat ibadah live streaming ini, Engkau tetap menjamah dan lawati mereka Tuhan. Diberkatilah sidang jemaat-Mu, apa yang menjadi pekerjaan mereka, apa yang menjadi usaha mereka Tuhan. Engkau yang beracara di dalam kehidupan mereka, bisnis usaha apapun besar kecil Tuhan, Engkau dapat beracara dengan indah Tuhan. Mungkin secara manusia Tuhan banyak hal-hal yang menurun, tetapi kami percaya ketika Engkau membawa dan memberi pengertian kepada jemaat-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau, maka akan ada jalan keluar, akan ada kemenangan, akan ada Tuhan janji firman-Mu. Engkau akan memberkati kehidupan mereka dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kaum keluarga mereka juga Engkau jaga dan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan hari-hari ke depan Kau terus pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami tidak salah melangkah. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa permohonan kami, yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan,
Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal dan diam di hati kita, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan yang baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menjadi bagian kita semua, mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan. Ya, kalau ada kenyataan Tuhan mungkin bisa disaksikan. Puji Tuhan, saya ingin mensaksikan kemuliaan Tuhan yang saya nampak waktu kita masuk di dalam doa dan penyembahan. Saya melihat ada satu sinar yang begitu besar turun di tengah-tengah kita, dan kemudian saya melihat satu sosok yang turun, yaitu Tuhan Yesus yang memakai baju putih yang panjang, dan dia angkat tangan, dia berkati kita semua, dan dia katakan bahwa jangan kamu takut. Dan kemudian itu waktu Jonathan sementara berkhotbah tadi, saya lihat bahwa Tuhan yang berbicara lewat dia. Dan waktu dia berbicara itu, saya lihat dari mulutnya itu keluar seperti ada asap tuh, kayak ada terang juga keluar gitu dari mulutnya. Dan apa yang dia sampaikan itu semua adalah dari Tuhan sendiri. Kemudian Tuhan katakan bahwa kamu jangan takut, karena waktu saya lihat waktu saya angkat muka lihat begitu, tiba-tiba saya lihat seperti ada dua tiang ya, yang di atas itu tinggi, tapi itu ada tiang awan dan tiang api. Itu terang. Tuhan katakan jangan kamu takut, aku tetap menyertai kamu di dalam kamu melayani pekerjaan. Yang penting jaga kehidupan kamu, hidup benar di hadapan aku, dan kamu harus menjadi saksi. Dan kemudian saya lihat Tuhan katakan bahwa kamu harus minta bahwa Roh Kudus itu perlu dalam kehidupan kita, karena ketika kita menjadi lemah, walaupun kita sudah punya firman, kalau tidak ada Roh, dan Roh itu akan membantu kita, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan keyakinan bahwa apa yang kita terima itu dari Tuhan itu benar-benar tidak akan hilang daripada kita, Tuhan katakan. Dan kemudian Tuhan bilang, jadi minta itu Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Kemudian Tuhan katakan bahwa kamu harus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jadi belajar setiap ucapan-ucapan kita, kalau kita harus jaga, dan kita harus berbicara hal-hal yang menguatkan orang lain. Tidak usah terima-terima hal-hal yang kadang-kadang mungkin lemah. Memang di waktu kita dengar itu seperti kuat, tapi ketika beberapa menit kemudian Tuhan katakan, kita jadi langsung berpikir kok begini, harus begini, Tuhan katakan begitu. Jadi kamu harus jangan takut, dan Tuhan katakan di tengah-tengah hal ini aku izinkan, aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadaku dan mengandalkan aku. Karena Tuhan katakan apa yang kita butuhkan Tuhan pasti cukupkan. Seperti diingatkan seperti seorang janda di Sarfat, di mana dia Tuhan pelihara, begitu juga kita akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, setelah itu yang terakhir ada hal yang saya lihat tadi, tapi saya nggak mau cerita ya. Cuma Tuhan katakan tetap kamu menghormati aku, beribadah, supaya kalau ada satu waktu akan ada pembebasan besar-besaran. Tuhan katakan, tapi aku mau supaya umat-umat itu kembali setia kepadaku. Tapi kalau kita lagi ya coba datang pergi itu, Tuhan katakan dia akan lakukan lagi sesuatu, dia akan datang. Tapi jangan kamu takut, semua itu aku izinkan karena aku mau pulihkan kamu supaya kamu tetap hidup di dalam kebenaran. Sesudah itu saya lihat Tuhan ada berdiri di depan kita, dan dia angkat tangan dan dia memberkati. Dia katakan tetaplah kamu setia dan jangan kamu takut. Itu terakhir saya dengarkan. Inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak, saya saksikan ini hanya di dalam nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, intinya ya tadi di kalimat-kalimat terakhir, yang penting kita setia saja, tetap andalkan Tuhan. Dan penglihatan dua tiang awan dan tiang api itu ya adalah suatu peristiwa ketika Tuhan menyertai Israel dengan setianya selama mereka di padang belantara. Pengertian rohaninya itu tentang firman dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita selama berada di padang belantara dunia ini sampai kita masuk kepada tanah perjanjian, Kanaan sorgawi. Itu artinya sampai akhir hayat kita. Tetapi itu
harus dibuktikan dengan kehidupan kita yang memiliki firman dan Roh Kudus. Kalau tidak, ya kita seperti dipimpin oleh satu tiang saja. Mungkin kita mempunyai firman, tiang, sebut saja tiang awan, tetapi ketika masuk di dalam cuaca ekstrim di malam hari, tidak ada tiang api, wah mereka bisa mati, kedinginan di padang belantara. Mereka tidak ada cahaya, mereka akan meraba-raba berjalan di tengah padang pasir yang luas begitu. Begitu juga sebaliknya. Jangan kita menyangka penuh roh tetapi kita tidak membutuhkan firman. Ibarat hanya ada tiang api di malam hari, tetapi di siang hari tidak ada tiang awan yang begitu menyengat, yang akhirnya bisa membakar kulit kita merasa kepanasan. Tapi kalau ada tiang awan kan itu bisa menghalangi sinar matahari, meredam sinar matahari itu, sehingga bangsa Israel ini tetap dalam keadaan adem-adem saja, terlindungi dari sengatan panas terik matahari di padang belantara dan sebagainya. Ya itulah gambaran kesetiaan Tuhan lewat firman-Nya tetapi juga dengan Roh Kudus-Nya. Itu yang harus kita pahami baik-baik secara rohani. Puji nama Tuhan. Ya saya kira itu saja cerita dari kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih juga buat saudara yang boleh menyaksikan menyaksikan live streaming kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tetap setia mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita sampai kepada hari-hari depan, bahkan hari kemenangan. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada saat hari ini. Sampai jumpa besok hari. Kita ada pendalaman Alkitab jam 10 pagi. Kita bertemu di esok hari di dalam acara pendalaman Alkitab. Terima kasih Bung Yopi yang sudah mencatat beberapa ayat firman Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Bagi saudara yang melihat penglihatan, bisa ditulis di kolom komentar atau kirim chat lewat WhatsApp nomor saya. Ya, saya kira itu saja. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Shalom semuanya.